Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Karena Tuhan baik dan sangat baik, dan biar segala hormat kemuliaan hanya bagi Dia. Saya ajak kita berdiri bersama-sama. Mari kita tunduk kepala. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tapi kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan kuasa Roh Kudus curahkan atas kita sementara kita beribadah pada pagi hari ini. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kembali kepada Tuhan karena kasih karunia Tuhan yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami hari demi hari, penyertaan-Mu yang sempurna dan berkat-berkat-Mu yang tidak pernah berhenti. Biar kami datang dengan membawa korban pujian dan penyembahan kami, dan kami mohon Tuhan yang akan melawat kami, Kau bertata di atas puji-pujian anak-anak-Mu, dan kami boleh bersuka meninggikan Tuhan. Urapi anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang akan melayani, sehingga mereka boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Demikian juga untuk setiap jemaat, Engkau tahu kerinduan beban mereka. Tuhan lawat mereka, mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan, dan sukacita Tuhan melimpah atas kami. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Sekali lagi Shalom. Mari Bapak Ibu kita masuk hadirat Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan. Karena kasih Tuhan terhadap kita, kita boleh ada saat ini. Tuhan melayakkan kita datang di hadirat-Nya, mari kita angkat puji Tuhan. Kuasa salib-Mu yang menyelamatkan kami. Mari kita angkat pujian ini dengan sepenuh hati kita kepada Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah Tuhan tercurah bagi kita. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau beri dan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari.
yang kukira pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulih. Oleh kasih-Mu, oleh karena salibmu seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulih. Sekali lagi, oleh karena salibmu, oleh karena salibmu seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulih. Kuasa salibmu, Tuhan, kuasa salibmu pulih. Kuasa-Mu, Tuhan, kuasa salibmu pulihkanku. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu bagi kami. Kami boleh ada Tuhan, kami bersyukur. Sana bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kuasa-Mu bagi kami, karena kebaikan dan keajaiban-Mu, Tuhan. Kami mengalami kasih-Mu, Tuhan. Kami boleh mengalami kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami sembah-Mu, Tuhan. Kami puji Engkau. Haleluya. Terima kasih. Oleh karena salibmu seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulih. Katakan sekali lagi. Oleh karena salibmu seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu, Tuhan, sucikanku, kuasa salib. Jemaat saja menyanyikan lagu ini. Oleh karena salibmu, Tuhan. Ya Yesus, benar Tuhan. Ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus.
benar Tuhan. Sama-sama sekali lagi dengan sepenuh hati kita angkat pujian ini bersama. Oleh karena salib-Mu seluruh hidupku milik-Mu Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkan, kuasa salib-Mu, kuasa salib-Mu pulih. Sekali lagi katakan, kuasa salib-Mu pulihkanku. Beri kemuliaan yang mulia kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kuasa-Mu bagi kami yang memulihkan kami Tuhan, yang menjadikan kami ada saat ini. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan bagi kami, kami mau bersekutu kepada Tuhan. Kami rindu terus memuji-Mu. Kami terus rindu mau meninggikan Tuhan dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan. Hadir di tengah kami Tuhan, pimpin kami dari awal hingga sampai selesainya ibadah persekutuan kami pada hari ini. Kami mau Tuhan hadir, memberikan kami sukacita, semangat, dan kami boleh diberkati dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami siap meninggikan-Mu, kami siap memuji bersorak bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kita tetap bersukacita pada pagi hari ini. Masih ada sukacita, amin. Sekali lagi saya mau dengarkan masih ada sukacita, amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita angkat pujian masa lalu sudah berlalu. Baru seminggu kita lalui tahun 2023. Mari kita menapaki hari-hari kita ke depan dengan harapan yang baru. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini dengan sepenuh hati kita. Masa laluku, masa laluku telah dibasuh darah-Mu. Semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Ku berlari
depan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari. Ku menuju kemenangan darimu Tuhan. Ku menuju kemenangan yang dari. Sekali lagi katakan, ku menuju kemenangan. Ku menuju kemenangan yang dari. Ajaib Kau Tuhan. Allah kita itu Allah yang hebat. Dia megah bagi kita. Kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Tak terbayang kebesaran Tuhan, tak terbanding kekuatan Tuhan. Dia Allah yang megah bagi kita. Haleluya. Katakan bersama-sama, tak terbayang kebesaran-Mu. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Haleluya. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Katakan, Dia Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Agung dan perkasa. Allah sumber kemenanganku. Ayah berkuasa. Memerintah selamanya. Yesus Kaulah yang mulia. Allah kita Allah yang berkuasa, megah bagi kita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Haleluya. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Agung dan perkasa. Allah sumber kemenanganku. Layak berkuasa. Memerintah selamanya. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Agung dan perkasa. Allah sumber kemenanganku. Layak berkuasa. Memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yesus Raja mulia. Yesus Kaulah Raja mulia. Beri kemuliaan yang mulia kepada Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Haleluya. Allah kita Allah. Dia adalah batu penjuru yang teguh, kota benteng dan perisaiku. Kita tetap bersuka cita. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Kau batu karang yang teguh. Katakan batu karang. Kau batu karang yang teguh. Kota benteng dan perisaiku.
semestakan. Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak masukkan. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, penuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Layak dipuji, disembah. Ini kami Tuhan, mempersiapkan hati pikiran kami untuk Engkau berbicara bagi kami, layakkan kami. Kami memuji-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang layak kami sembah. Engkau Allah yang bertata dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana. Disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita angkat bangkit berdiri bersama-sama. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana.
Benar ya Bapa, bahwa Engkau layak dipuji dan disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja di atas segala raja, namamu besar dan mulia. Oleh karena itu kami ucap syukuri Bapa untuk penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh pertemukan kembali di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan bila sebentar kami akan merenungkan kebenaran dari firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang hidup ini boleh menerangi hidup kami, menerangi pikiran kami, sehingga kami semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Pakai hamba-Mu yang terbatas, mampukan berkata-kata, supaya kami bisa mengerti maksud dan tujuan dari Tuhan. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, salam, selamat pagi Bapak Ibu. Saya tidak perlu memperkenalkan diri karena saya stok lama. Tapi baru di atas ini. Jadi nggak perlu saya perkenalkan diri saya siapa. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Dan saya di tahun yang baru ini ada suatu perbedaan. Bapak Ibu mungkin kalau perhatikan saya, rambut saya agak pendek kan. Dan di tahun baru ini, saya dipercayakan untuk membagikan firman Tuhan di atas mimbar. Ada suatu hal perubahan yang luar biasa. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sebuah fakta yang telah saya baca dari beberapa artikel. Menurut dari artikel yang saya baca, penduduk dunia bertambah sebanyak 137%. Di mana pemeluk agama Kristen naik 48%, dan agama lain atau saudara kita yang di sebelah naik 235% dalam 10 tahun terakhir. Terutama di Australia, Eropa, Amerika, Afrika, dan disusul oleh Asia. Pertumbuhan Kristen lebih rendah, lebih kecil dari pertumbuhan agama di sebelah. Apa yang menjadi faktornya? Mengapa hal ini bisa terjadi? Faktor yang pertama itu adalah tingkat kelahiran. Ya. Tingkat kelahiran. Jadi negara-negara yang mayoritas beragama Muslim itu biasanya tingkat kelahirannya tinggi Bapak Ibu daripada negara yang mayoritas beragama Kristen. Ini faktor yang pertama. Faktor yang kedua ini yang mengejutkan nih. Faktor yang kedua, kenapa tingkat pertumbuhan Kristen itu tidak naik atau di bawah dari agama sebelah? Itu faktor perpindahan agama Kristen ke agama lain. Terutama di Amerika, Eropa, dan Australia. Bencana yo. Iya. Ini fakta yang terjadi. Lalu apa faktor kekristenan memilih agama yang lain? Menurut salah seorang tokoh yang bernama Thomas Swan, spesialis kognitif agama, faktornya sangat banyak sekali. Tetapi saya ingin menyampaikan 3 faktor utama kenapa hal ini bisa terjadi. Yang pertama, faktor kenapa orang Kristen pindah ke agama lain, faktor kemiskinan. Ini yang pertama. Faktor kemiskinan membuat orang frustasi. Mencoba suatu hal yang baru. Dan ini menjadikan salah satu faktor kenapa orang Kristen memilih agama lain. Yang kedua, faktor yang kedua mengalami penyakit. Bapak Ibu, orang yang sakit yang udah mau mati, ya,
yang bingung dengan agamanya, itu sangat gampang dipengaruhin. Kalau dibilang atau kalau ada orang yang datang, agama saya begini, 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 udah. Kalau dia nggak yakin tentang kepercayaan dia atau ragu, dia akan pindah agama. Gampang itu. Dan faktor yang ketiga ini yang paling wow. Yang membuat orang pindah agama atau melepaskan keyakinan adalah faktor depresi. Faktor masalah yang dialami dia dalam kehidupannya. Baik itu karena harapan dia tidak tercapai, baik itu karena cita-citanya tidak tercapai, ya. Apa yang dia inginkan tidak tercapai, atau dia kehilangan orang yang dikasih dia depresi, dan ini mengakibatkan orang tidak percaya kepada Tuhan, bahkan pindah keyakinan. Ada juga Bapak Ibu, orang yang gagal menikah, atau saya agak nunjuk, yang belum menikah. Ada orang yang depresi karena itu Bapak Ibu. Kalau saya belum. Tapi kemungkinan sih enggak juga. Ya? Ada. Bahkan Bapak Ibu mungkin di sekitar, kalau Bapak Ibu lihat, mungkin ada orang-orang yang Bapak Ibu kenal, orang yang sudah tidak bergereja atau pindah agama. Coba tanya sama mereka, kamu kenapa pindah? Kamu kenapa enggak gereja? Pasti ada alasan mereka. Dan itu menambahkan wawasan ibu. Kenapa, Bapak Ibu, kenapa orang pindah agama. Ya. Tetapi memang benar bahwa firman mengatakan dunia semakin hari akan semakin jahat. Bahkan di dalam kitab 1 Timotius 4 ayat 1 dijelaskan bahwa banyak orang yang akan melupakan meninggalkan Tuhan sepanjang dari dunia yang sudah semakin tua ini. Dan hal ini terbukti. Banyak orang Kristen yang meninggalkan Tuhan. Di tahun yang baru, tentu kita memiliki harapan yang baru, semangat baru, suatu hal yang baru dalam kehidupan kita. Kita ingin tahun yang lalu itu berakhir, dan di tahun 2024 kita mendapatkan hal yang jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Itu harapan kita di tahun baru. Saya nggak tahu Bapak Ibu punya harapan yang lain kah? Atau mundur? Enggak kan? Semua orang di tahun baru ingin harapan yang baru yang lebih hebat dari tahun sebelumnya. Tetapi firman Tuhan menjelaskan bahwa dunia hari-hari akan semakin jahat. Banyak orang meninggalkan Tuhan. Kesusahan di mana-mana, perang di mana-mana. Artinya, dunia boleh semakin jahat, tetapi orang Kristen harus semakin menaikkan fondasi kehidupan. Dunia boleh semakin kejam, tapi orang Kristen harus tetap teguh dalam iman. Oleh karena itu, supaya kita tidak jatuh ke dalam dunia yang penuh dosa, orang Kristen harus hidup dengan fondasi yang kokoh. Lalu bagaimana supaya hidup kita bisa kokoh di tengah dunia yang semakin jahat ini? Mari kita buka kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Bapak Ibu sudah menemukannya? Kitab Yosua masih tetap di perjanjian lama Bapak Ibu. Belum pindah dia ke perjanjian baru. Oke. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Saya akan bacakan di ayat 1, Bapak Ibu di ayat 2 kita bergantian ya, bergantian. Saya akan bacakan. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu
oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu, Yosua adalah pemimpin salah satu dari ke-12 suku Israel, yaitu suku Efraim. Ya. Dia adalah pemimpin dari suku Efraim yang lahir di tanah Mesir dan menjadi salah satu dari 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan atau tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Dalam perjalanannya, Yosua menjadi sosok yang sangat penting dalam bangsa Israel. Mengapa menjadi sosok yang sangat penting? Karena akhirnya dialah yang meneruskan perjalanan dari bangsa Israel menuju tanah yang Tuhan janjikan. Sebab pada masa itu, Musa sudah meninggal. Kemudian tongkat estafet itu dilanjutkan oleh Yosua dan akhirnya dia bisa berhasil membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian, ke tanah yang sudah Tuhan janjikan. Apa yang membuat Yosua ini bisa berhasil membawa bangsanya ke tanah yang Tuhan sudah janjikan? Apa yang membuat? Karena dia hidup dalam fondasi yang kokoh. Apa yang membuat dia berhasil? Dan bagaimana ia bisa hidup dalam fondasi yang kokoh? Kita akan lihat di dalam ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Apa yang membuat Yosua memiliki fondasi yang kokoh di dalam imannya? Yang pertama adalah dia fokus terhadap Tuhan. Janganlah engkau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Artinya Allah ingin Yosua itu memiliki fokus kepada dirinya, kepada Allah itu sendiri. Supaya dia memiliki iman yang kokoh. Bapak Ibu, mungkin Yosua tidak pernah berpikir bahwa dialah yang akan memimpin bangsa Israel ke tanah yang Tuhan janjikan. Dia tidak pernah berpikir akan membawa bangsa yang keras kepala ini. Bangsa yang suka membangkang, tegar tengkuk, suka berontak. Tetapi itulah kenyataan yang dia terima, bahwa dia harus melanjutkan tongkat kepemimpinan Musa. Mengingat bahwa jumlah dari orang atau bangsa Israel pada saat itu yang harus dibawa itu jutaan. Ditambah dengan sikapnya yang bangsa Israel sikapnya yang suka membangkang ini, ya, ini menjadi suatu tantangan yang berat bagi Yosua. Bahkan Musa yang pada saat itu aja harus gugur. Tidak sanggup atau tidak bisa membawa bangsa Israel ini ke tanah yang Tuhan janjikan. Karena pada saat itu Allah berfirman kepada Musa, berbicaralah pada batu itu biar keluar itu air biar minum bangsa Israel. Tetapi apa yang dilakukan oleh Musa? Dia memukul bahkan sampai 2 kali. Sepele sebenarnya Bapak Ibu ya. Kalau kita pikir-pikir, baru 2 kali gitu loh. Batu juga dipukul bukan orang gitu ya kan. Rasanya sepele gitu ya. Tetapi di hadapan Tuhan itu merupakan suatu pembangkangan. Di hadapan Tuhan itu merupakan suatu hal yang melanggar perintahnya. Dan oleh karena itu, Musa tidak membawa lagi bangsanya ini ke tanah perjanjian. Dia berhenti sebelum sampai ke tanah yang Tuhan janjikan. Ini menunjukkan Bapak Ibu,
Bahwa Yosua sadar bahwa bangsa yang akan dia pimpin ini merupakan suatu bangsa yang teramat-amat keras kepala. Berat ini perjuangan dia. Oleh karena itu, Tuhan menyampaikan kepada Yosua lebih dari satu kali. Apa yang dikatakan? Kuatkan dan teguhkan hati. Enggak sekali perkataan itu diucapkan. 3 kali. Hal ini menunjukkan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi Yosua bahwa dia harus menjadi pribadi yang kuat dan teguh. Karena perjuangan dia itu begitu berat. Bangsa yang dipimpin itu sangat luar biasa. Sehingga Allah menyampaikan 3 kali, teguhkan dan kuatkan hatimu. Tuhan tahu, ini bukan suatu hal yang mudah untuk dikerjakan oleh Yosua. Tetapi meski demikian, bahwa Yosua sudah ditetapkan untuk memimpin bangsa ini. Dan Tuhan telah memberikan kepercayaan kepada Yosua. Mengapa Tuhan memberikan kepercayaan kepada Yosua? Kalau kita Bapak Ibu melihat, ketika Musa menyuruh 12 orang pengintai untuk mengintai tanah perjanjian itu, selama 40 hari mereka mengintai muter-muter untuk melihat situasi dan keadaan. Setelah mereka mengintai, mereka pun melaporkan tentang situasi dan kondisi yang ada di tanah perjanjian tersebut. 10 pengintai mengatakan kepada Musa dan kepada bangsa Israel, mengerikan. Yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi besar. Bahkan memakan manusia. Ini sangat mengerikan. Bahkan ke-10 orang ini sempat memberikan kompor, ya, mengomporin begitu ya kan, supaya mereka lebih baik itu pulang saja ke Mesir daripada harus ke tanah Kanaan. Biarlah mereka itu menjadi budak di tanah Mesir daripada harus menjadi kambing guling bagi bangsa yang ada di Kanaan. Mereka ketakutan, tetapi ada 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, mengatakan kepada Musa dan bangsa Israel, benar bahwa orang-orang di tempat itu memiliki perawakan yang tinggi mengerikan serap angker. Tetapi tanah itu adalah tanah yang subur, tanah yang penuh dengan kelimpahan, susu dan madu banyak. Dan yakin dan percaya bahwa kita bisa menaklukkan bangsa tersebut. Ini yang dipikirkan oleh Yosua dan dari hal ini Bapak Ibu, Musa, Allah melihat bahwa Yosua layak untuk dipercaya. Untuk mengemban tugas membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Hingga akhirnya Bapak Ibu, dia pun sanggup membawa bangsa itu ke tanah yang Tuhan siapkan. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Yosua percaya terhadap janji Allah. Di dalam masa kehidupannya bersama dengan Musa, dia telah melihat bagaimana penyertaan Allah bagi bangsa Israel. Ketika mereka diserang oleh suku Amalek ketika di padang gurun, Yosua melihat bagaimana Allah berkarya atas bangsa Israel dan mereka bisa menaklukkan bangsa Amalek. Di saat mereka butuh makan, Tuhan turunkan namanya itu roti dari sorga. Bahkan burung-burung diantarkan kepada mereka di padang gurun untuk boleh dimakan. Yosua melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa bagi bangsa Israel, sehingga dia yakin, dia percaya ketika Allah bersama saya akan sanggup untuk melawan bangsa yang dikatakan itu mengerikan.
Hal itu terjadi, kenapa? Karena dia fokus kepada Tuhan. Dia tidak melihat namanya itu, kengerian itu sebagai suatu masalah yang menakutkan. Tapi dia lihat, dia memandang, dia fokus kepada Tuhan yang memberikan pertolongan bagi bangsa Israel. Dan sering sekali Bapak Ibu, orang Kristen memandang masalah itu sebagai suatu hal yang mengerikan. Dan hal itulah yang membuat orang Kristen depresi, sehingga banyak orang Kristen di Eropa, Australia, dan di Amerika beralih fungsi. Artinya pindah. Karena nggak kuat dengan tekanan atau depresi yang dialami. Dia melihat masalah itu sebagai suatu hal yang sangat mengerikan. Dia menganggap ketika dia memiliki masalah berarti Tuhan tidak sayang sama dia. Penyertaan Tuhan tidak ada lagi bagi kehidupan saya. Ini sangat sadis Bapak Ibu ya. Sangat mengerikan. Nah, seorang anak pertama dari 5 bersaudara, dari sebuah keluarga yang sangat sederhana, di mana anak ini sangat hobi bermain gitar dan menciptakan lagu semenjak kecil. Anak ini adalah anak yang rajin dalam pelayanan. Dia itu nggak pernah namanya meninggalkan persekutuan, sekolah minggu dan lain sebagainya. Ya pokoknya setiap hal-hal yang bersangkutan dengan gereja dia selalu aktif. Bahkan bukan hanya sampai anak-anak. Saat dia tumbuh menjadi remaja dan dewasa, dia tetap menjadi pribadi yang tidak pernah melupakan Tuhan dan tidak pernah berhenti melayani Tuhan. Setelah dia beranjak dewasa, dia memiliki sahabat dari kecil yang bernama Tommy. Mereka sudah bersahabat sangat lama. Tetapi ketika mereka sudah dewasa, suatu saat si lelaki ini menemui Tommy dan membawakan secarik kertas. Yang diberikan adalah sebuah syair lagu atau lirik lagu yang sederhana, cukup sederhana. Lalu kemudian mereka pun berpisah karena Tommy sahabatnya ini harus melanjutkan studinya yaitu keluar kota. Singkat cerita, kejadian ini saat lagu ini diberikan itu di tahun 1991. Singkat cerita pada tahun 1994, ya 4 atau 5, dia itu menemukan sosok wanita yang akan menjadi istrinya. Dan mereka pun melangsungkan pernikahan tersebut. Dari hasil pernikahan dikaruniakan anak yang bernama Gabriel, bukan Gabriel, Mikael, yang memiliki cacat yaitu tunarunggu. Saat si anak ini berusia 4 tahun, yaitu pada tahun 2000, lelaki ini atau ayahnya ini meninggal karena sebuah penyakit jantung dan komplikasi. Tetapi sebelum dia meninggal, badannya itu sudah sangat kurus dan dikatakan hanya kulit saja yang melapisi tulang. Gak seperti saya, lemaknya masih banyak Bapak Ibu. Gak cuma kulit doang. Kulitnya melapisi tulang. Dan sebelum dia meninggal, dia mengatakan kepada istrinya, jangan berhenti melayani. Dan pesan yang paling diingat lagi oleh istrinya adalah, dia mengatakan, Tuhan akan pelihara kamu dan Mikael kalau saya mati. Dan akhirnya dia pun meninggal dengan tidak menitipkan atau tidak meninggalkan harta dan benda buat anak dan istrinya. Bapak Ibu,
Singkat cerita kemudian, Tommy yang sudah mengetahui bahwa sahabatnya ini sudah meninggal, dia pun langsung merekam lirik lagu yang diberikannya pada tahun 1991. Direkam dan disebar, kemudian 6 tahun kemudian lagu itu booming. Bahkan orang-orang mensetarakan lagu ini seperti lagu Amazing Grace. Karena saking boomingnya. Dan lagu ini diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa. Dan dari lagu ini, banyak orang mengalami perubahan dalam kehidupan. Siapakah lelaki ini? Dia adalah Budi Haryanto. Pencipta lagu Semua baik, semua baik, apa yang tak kau perbuat di dalam hidupku. Itu adalah lagu. Kisah di balik lagu ini begitu sangat tragis. Bapak Ibu, ini merupakan suatu hal yang sangat menarik. Dia diperhadapkan dengan situasi yang begitu sulit dalam kehidupan dia. Dia bukan orang yang punya. Dia mengalami penyakit, belum juga lama menikah, 4 tahunan. Tapi dia harus drop dan dirawat di rumah sakit. Bahkan anaknya lahir secara cacat. Tetapi sebelum mati, dia masih sempat berkata pada istrinya, jangan berhenti melayani. Kalau saya mati, Tuhan akan pelihara kamu dan anak. Mengapa dia bisa mengatakan atau mengucapkan hal seperti itu sebelum kematiannya di tengah penderitaan? Kenapa Bapak? Karena dia fokus kepada Tuhan. Bukan fokus terhadap penderitaan dia. Bukan fokus terhadap sakit penyakit yang dia alami. Dia fokus terhadap bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan dia. Dan penyertaan Tuhan kalau dia mati, Tuhan akan melindungi, menjaga. Ini yang terjadi Bapak Ibu dalam kehidupan Yosua juga. Dia bukan fokus terhadap apa yang dilihat mata masalah itu. Tapi dia fokus kepada Tuhan. Kalau kita fokus terhadap masalah kita, fokus terhadap apa yang kita alami, fokus terhadap penyakit yang kita alami, fokus terhadap penderitaan kita tidak akan bisa namanya itu memiliki iman yang kokoh di dalam kehidupan. Tidak akan bisa. Hanya orang-orang yang bisa fokus dalam Tuhan memiliki pondasi yang. Bapak Ibu, kita perlu menyadari bahwa rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Itu bukan kata saya. Itu kata firman. Rancangan yang ada pada diri kita adalah rancangan damai sejahtera. Dan bila ada hal masalah yang rumit dalam kehidupan kita, yakinilah bahwa itu adalah rancangan Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera juga bagi diri kita. Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu dari kita tanpa dia menggantikan berkali-kali lipat. Tuhan tidak mengizinkan namanya itu sebuah masalah datang kepada kita tanpa dia menggantikan sukacita yang luar biasa dalam hidup kita. Tetapi hal itu bisa terjadi kalau kita namanya itu fokus kepada Tuhan. Meskipun hal yang buruk boleh terjadi dalam kehidupan kita. Saat ini, janji Allah itu juga sudah tergenapi melalui Yesus Kristus. Sehingga orang Kristen juga harus memutuskan untuk beribadah kepada Tuhan. Itu karena apa? Karena kita sudah menerima anugerah keselamatan. Tetapi kan pertanyaannya Bapak Ibu, orang beribadah itu kan kadang bukan karena, tapi supaya. Saya beribadah supaya saya diberkati, saya beribadah supaya saya dipandang, saya beribadah mumpung saya jadi calon anggota legislatif biar dipilih, biar menang. Saya beribadah supaya saya mendapatkan mujizat, berkat, dan lain sebagainya. Ibadah yang seperti ini Bapak Ibu tidak akan melahirkan kemenangan dan perubahan dalam kehidupan kita. Tidak akan. Ibadah itu bukan supaya.
Bangsa Israel beribadah, memutuskan beribadah itu bukan supaya, tapi karena mereka sudah menerima anugerah dan janji Allah, mereka memutuskan ibadah. Kita juga sebagai orang Kristen sudah menerima karya keselamatan, kita memutuskan untuk beribadah. Bukan supaya, tapi karena saya sudah menerima anugerah keselamatan, karena sudah saya terima nafas kehidupan, karena saya bisa menjalani hari-hari saya dengan bahagia dan baik, saya memutuskan untuk beribadah kepada Tuhan. Bukan supaya. Tapi karena kita sudah menerima anugerah itu, kita memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau konsepnya Bapak Ibu, kita beribadah supaya, yang ada nanti kita itu memang mengalami kekecewaan kepada Tuhan. Bapak Ibu pikir hanya manusia itu kecewa sama manusia aja? Enggak Bapak Ibu. Sama Tuhan aja bisa kecewa loh. Gak percaya? Saya punya teman dulu Bapak Ibu. Saya sering ngomong itu di pemuda. Sering. Waktu dia bahagia dengan kekasihnya, terima kasih Tuhan. Giliran udah putus Bapak Ibu, Tuhan gak adil dia bilang. Ngeri kali. Karena putus dikatakan Tuhan udah gak adil lagi begitu. Ya kan? Ibadah itu supaya. Karena, bukan supaya. Ini harus kita pahami karena banyak gereja yang mengajarkan beda gitu ya kan. Datanglah, hadirilah, supaya kami berkata, supaya kami sembuh, supaya ini. Ya kalau nggak sembuh gimana? Kalau nggak terjadi gimana? Kecewa dong. Kalau dijanjikan, makanya ibadah itu karena bangsa Israel memutuskan untuk beribadah kepada Tuhan karena mereka sudah melihat kasih Tuhan yang luar biasa. Karena mereka sudah mengalami penyertaan Tuhan. Karena janji Tuhan sudah digenapi. Bagi kita beribadah juga karena apa? Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kita baru saja merayakan Natal. Karena Tuhan sudah lahir untuk kita, Dia mati untuk kita, Dia menebus dosa kita. Sebab itu saya memutuskan untuk memilih beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, George Muller ya, lahir di Jerman pada tahun 1805. Dia mengalami pertobatan saat dia berusia 21 tahun. Di mana saat itu dia ikut persekutuan di salah satu rumah orang Kristen atau saudagar orang Kristen. Di dalam pertemuan ibadah itu, akhirnya dia mengenal pribadi Kristus. Setelah dia mengenal pribadi Kristus, dia pun memutuskan bahwa dia harus mengikut Tuhan dan menyerahkan sepenuh hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Kemudian dia memutuskan untuk pergi ke Inggris dengan bermodalkan, kalau orang bilang modal apa ya? Yang gak ada modal dibilang gitu loh. Dia pergi ke Inggris dengan tidak membawa uang yang banyak. Dia pergi ke Inggris nggak punya surat-surat Bapak Ibu, nggak punya kependudukan. Ya mungkin di tahun 800-an hal wajar kali ya. Kalau orang-orang belum punya surat-surat gitu kali ya kan. Dia nggak bawa hal itu. Dan di Inggris dia tidak memiliki orang yang dikenal. Dan dia juga hanya sedikit-sedikit aja tahu bahasa Inggris. Tetapi dia memutuskan untuk percaya terhadap Tuhan dan firman-Nya. Dia pergi ke Inggris untuk menjadi seorang penginjil. Bertahun-tahun dia di sana. Dan dia adalah merupakan pribadi yang tidak mau meminta pertolongan kepada orang lain, kepada manusia. Dia hanya meminta pertolongan kepada Tuhan dalam imannya. Hingga akhirnya setelah beberapa tahun tinggal di sana, ada dana yang masuk untuk dia sejumlah 500.000 pound sterling. Saya nggak tahu itu jumlahnya berapa Pak Ibu ya. Tetapi hal itu kemudian dipergunakan dia untuk membangun namanya itu panti asuhan. Dan dia menampung sebanyak 10.000 anak yatim piatu. Sehingga dia, George Muller, diberikan gelar sebagai Bapak Yatim Piatu.
Bapak Ibu, di dalam perjalanan kehidupan dia mengalami memang masalah dalam hal finansial. Banyak orang yang rindu akan kebenaran firman Tuhan pada zaman itu. Dan butuh support modal untuk menjalankan misi ini. Sehingga di dalam di dalam buku diarinya, dia mencatat seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama, saya harus memberi makan 2.100 orang dan mencukupkan keperluan mereka padahal uang saya habis. Dia menulis ini di apa Bu ya? Di buku hariannya. Yang kedua dia menulis seperti ini. Saya harus menyokong 189 pekabar Injil walaupun sepeser pun gak ada yang tersisa. Dan ketiga dia menulis, saya harus menyokong kira-kira 100 sekolah dan 9.000 murid meski dana betul-betul nol. Dan harus membagikan 4 juta traktat enggak Bu? Tenda. Ya, untuk keperluan penginjilan. Dan berpuluh-puluh ribu Alkitab kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tetapi duitnya pun enggak ada. Bapak Ibu, selain itu, catatan pribadi dari buku seorang rekannya, yaitu yang bernama Samuel, di suatu malam, George mengajak rekannya berbicara. Dia mengatakan, makanan untuk besok udah gak ada. Lalu temannya mengatakan, ya gimana? Hari ini juga kita kan gak bisa beli karena hari juga sudah malam. Sebenarnya bukan gak bisa beli, memang gak ada duit gitu loh sebenarnya. Tetapi George mengajak temannya ini, udah kita berdoa aja. Mereka berdoa kemudian tidur. Bapak Ibu, esok paginya ternyata ada orang yang mengirimkan makanan. Bukan hanya untuk hari itu, tetapi untuk 1 bulan bagi panti asuhan. Dan di dalam kehidupannya, dia sudah menginjili dan pendengarnya selama dia pelayanan itu sampai 4 juta orang. Di 42 negara. Apa yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu? Muller atau George ini bisa seperti itu karena apa? Karena dia beribadah pada usia 21 tahun dan di situ dia mengalami pertemuan dengan Tuhan. Ibadah mendatangkan kekuatan. Ibadah yang dia kerjakan itu membuat perubahan dalam kehidupan. Lalu menjadi pertanyaan ini buat kita Bapak Ibu. Apakah ibadah kita sudah membawa perubahan dalam hidup kita? Apakah ibadah yang sudah kita kerjakan sudah membawa perubahan bagi kehidupan orang lain? Kalau belum, mungkin ada yang salah. Salahnya apa? Mungkin motivasinya itu enggak benar. Mungkin ibadah itu supaya dilihat, supaya wow. Bukan karena. Kalau ibadah supaya kita begini, supaya saya menerima begini, supaya saya dilihat, supaya saya menang. Itu tidak akan melahirkan perubahan bagi diri dan orang lain. Tapi kalau ibadah yang dasarkan oleh karena begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Sebagai bukti kerendahan hati, sebagai bukti saya menyembah Allah yang hidup, sebagai bukti respon saya atas karya keselamatan. Oleh karena itu saya memutuskan ibadah, maka ibadah itu akan melahirkan kekuatan. Ibadah itu akan melahirkan perubahan bagi Bapak Ibu dan bagi orang di sekitar kita. Diteliti dulu Bapak Ibu.
diselidiki. Ibadah kita motivasi sudah benar apa belum. Sebab ibadah yang benar akan melahirkan perubahan. Ibadah yang benar akan membuat fondasi kita bisa kokoh. Itu yang kedua. Yang terakhir Bapak Ibu, saya sebentar sepertinya ya. Belum, masih baru 10 menit saya kok banyak ya. Yang terakhir, apa yang membuat fondasi Yosua ini bisa kokoh dan kuat yang terakhir adalah, Bapak Ibu coba kita baca di dalam ayat 9. Dikatakan seperti ini, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jangan kecut dan tawar. Artinya bahwa Allah ingin menyampaikan kepada Yosua, hiduplah di dalam doa. Yang ketiga, kalau kita ingin punya fondasi yang kokoh, harus hidup di dalam doa. Bapak Ibu, Yosua tampil berbeda dengan para pemimpin lainnya. Ya. Sebagai seorang pengintai, di dalam Bilangan 14 ayat 6 sampai 9, menjelaskan bahwa Yosua dan Kaleb adalah orang-orang yang gagah, orang-orang yang kuat. Ketika mereka di tanah Kanaan atau sampai tanah Kanaan, mereka tidak takut dan pesimis, tetapi mereka optimis. Kenapa? Karena Yosua itu hidup di dalam doa. Kehidupan Yosua itu sangat akrab dengan namanya Tuhan Bapak Ibu ya. Dia sangat akrab dengan Tuhan. Bagaimana ia dapat merebut tanah Kanaan, tentunya juga di dalam doanya. Di dalam Yosua 5 Bapak Ibu boleh kita baca, kita buka Alkitab kita. Yosua 5 ayat 13 sampai 15. Firman Tuhan berkata seperti ini, ketika Yosua dan dekat Yeriko, ia melayangkan pedangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang lalu sujud. Yosua dengan mukanya ke tanah menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tinggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Kehidupan Yosua sangat dekat dengan Tuhan. Ketika dia berperang, bahkan tentara Allah datang untuk membantu Yosua untuk mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan. Hal ini bisa terjadi karena hidup Yosua adalah hidup di dalam doa. Lebih lanjut Bapak Ibu, kita bisa membuka di dalam kitab Yosua pasal 10. Ini suatu hal yang begitu dahsyat dari doa Yosua. Yosua 10 ayat 12 sampai 14. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhenti di atas Gideon dan engkau bulan di atas lembah Shalom, Ailon. Maka berhentilah matahari dan bulan tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuh. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian.
bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana hidup Yosua di dalam doa. Ketika dia harus menaklukkan bangsa yang luar biasa, yang katanya tinggi perawakannya mengerikan itu. Apa yang dilakukan oleh Yosua? Dia berdoa. Doanya nggak nanggung-nanggung Bapak Ibu. Matahari kagak muncul. Tidak matahari itu tidak terbenam. Sebelum bangsa ini, bangsa Israel menaklukkan bangsa yang ada di tanah perjanjian. Ini doa dia. Bahkan Alkitab mencatat belum pernah terjadi hal seperti itu. Dan itu yang pertama dan terakhir kali. Kuasanya luar biasa. Doa dari Yosua. Bapak Ibu, dari hal ini kita bisa melihat. Untuk menjadi pribadi yang hidup kokoh, harus hidup di dalam doa. Doa mendatangkan kekuatan, doa mendatangkan semangat baru, doa membawa perubahan di dalam kehidupan. Bapak Ibu, saya termasuk orang yang suka namanya itu baca-baca status orang. Makanya kalau Bapak Ibu berteman sama saya di media sosial, saya perhatiin tuh, oh gitu. Saya tipe orang yang memang suka baca-baca status doang sih. Komen juga sih kadang-kadang. Tetapi Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu, artinya udah lama kejadian ini. Saya pernah melihat sebuah status di media sosial teman saya di FB. Dikatakan seperti ini, Tuhan, kalau begini lebih baik aku mati. Di situ banyak orang yang komen, kenapa? Kamu kenapa yang semangatnya? Saya juga komen Bapak Ibu. Saya katakan seperti ini, ringkas, amin. Saya katakan amin. Ya kalau dia mau mati ya gimana gitu ya kan? Amin. Terus ada yang komen lagi pada saya, nggak boleh begitu Lae, dia kan butuh dukungan gitu. Ya iya saya saya nggak balas sih, tapi dalam hati saya, iya saya juga dukung kok. Saya berikan dukung loh. Ngatain amin gitu. Bapak Ibu, apa yang saya ucapkan itu terjadi dalam kehidupan saya. Saya lupa berapa kali, tapi sepertinya ada 4 kali saya dihubungin keluarga pada dulu. Ketika orang tua atau ayah saya, bapak saya itu sakit. Bapak saya memang dari dulu sederhana ibu orangnya. Cuma gini aja, kalau saya sih pengennya sakit itu nggak lama. Artinya udah langsung mati aja gitu. Saya ditelepon orang tua dan diceritakan, ya kalau bapak sih pengennya mati aja gitu kan. Wah, apa saya aminkan ya? Durhaka sekali hidup ini. Gitu ya kan? Ada saya mendoakan hanya berkata biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Sakit kedua kali juga seperti itu. Sakit ketiga kali juga seperti itu, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Tetapi yang terakhir Bapak Ibu, di VC. Bapak udah begini. Saya lihat, sudah terlalu capek ini orang tua saya ini menahan penyakitnya. Tapi kayaknya ini harus saya aminkan ini. Begitu kan? Akhirnya saya doakan Bapak Ibu, benar besoknya mati. Saya nggak anak durhaka Bapak Ibu, nggak anak durhaka. Tapi ya gimana gitu ya? Itu kan kehendak Tuhan gitu loh. Saya sedih nggak? Ada sedihnya, tetapi saya bersyukur Bapak Ibu. Itu karya Tuhan. Kenapa saya katakan karya Tuhan? Orang tua saya meninggal dalam pemeliharaan imannya kepada Kristus. Saya boleh sedih, tapi Tuhan sebentar. Dan Tuhan pasti gantikan dengan sukacita yang luar biasa dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Memang agak ngeri gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau kira-kira gitu ada sakit penyakit udah terlalu berat gitu ya nggak apa-apa panggil saya gitu. Saya aminkan nih.
Amin kan gak nih? Kuasa doa itu luar biasa. Memberikan kemenangan, memberikan kekuatan. Ya. Doa akan memberikan kuasa. Bagi orang Kristen, doa adalah napas kehidupan. Setuju Bapak Ibu ya? Doa adalah napas kehidupan orang Kristen. Doa sangat penting untuk menyatakan bahwa kerohanian kita ini hidup. Doa itu sangat penting untuk menunjukkan bahwa kita mengandalkan Tuhan bukan kekuatan sendiri. Dan saat kita berdoa, kita sedang memohon agar Tuhan menyertai kita sehingga kita bisa melakukan hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, dalam hal doa ini saya ingin berkata sesuatu hal yang sangat penting. Dan Bapak Ibu harus dengarkan ini. Ya. Ini perlu kita pahami bahwa doa itu berpusat kepada Allah. Doa berpusat pada kehendak Allah. Doa berpusat kepada kekekalan Allah. Artinya begini Bapak Ibu. Ketika kita berdoa itu dan tidak terjawab, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa itu tidak akan mengubah kehendak Tuhan. Karena banyak gereja mengatakan doa itu berpusat pada diri sendiri. Dan doa kita bisa mengubah ketetapan Allah. Enggak. Doa tidak bisa mengubah ketetapan Allah. Makanya ada namanya itu doa yang dijawab, doa yang tunggu dulu, doa yang sama sekali tidak dijawab. Karena apa? Karena doa itu hakikatnya adalah kekekalan Allah. Dia mau jawab terserah Tuhan. Ini harus kita pahami Bapak Ibu sebagai dasar doa. Oh kalau begitu saya udah doakan ini bertahun-tahun ini juga gak dikabulkan. Terus saya gak usah berdoa lagi gitu. Enggak gitu juga konsepnya. Doa akan melahirkan kekuatan. Ketika harapan doa kita tidak dijawab atau bahkan tidak terjadi, kembali kepada poin yang pertama Bapak Ibu. Fokus kepada Tuhan. Karena apa yang kita harapkan itu belum tentu sesuai dengan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tetapi kehendak Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu adalah yang terbaik untuk masa depanmu. Oleh karena itu kita berdoa, Tuhan jadilah sesuai kehendak-Mu. Bukan kehendakku. Ini sangat penting kita pahami. Oleh karena itu Bapak Ibu, doa adalah napas orang Kristen. Di dalam doa kita menerima kekuatan baru. Di dalam doa kita menerima semangat baru. Di dalam doa kita bisa mendapatkan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kalau saat ini doa-doamu belum terjawab, saat ini keinginanmu belum juga kamu dapatkan, tetap berdoa kepada Tuhan. Andai pun tidak dijawab, tetap kembali ke poin yang pertama. Ada rencana Tuhan yang lebih indah daripada harapan. Kalau kamu merindukan, kalau saya nunjuk sama siapa ya? Ini saya aja. Kalau kamu merindukan pasangan, saya nunjuk saya aja Bapak Ibu ya. Kalau kamu merindukan pasangan, doa. Kalau nggak dikasih gimana? Ya mungkin ada kehendak Tuhan yang lain. Ya kali aja saya mengikuti jejak Rasul Paulus gitu kan. Jadi pelayan Tuhan tanpa memiliki pasangan gitu kan. Bisa aja. Tapi janganlah. Jangan Bapak Ibu ya. Kalau saya sih harapannya jangan, tapi kalau terjadi biarlah kehendak Tuhan yang jadi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, ini adalah 3 hal yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Bagaimana kita bisa hidup dalam pondasi yang kokoh. Yang pertama, fokus kepada Tuhan. Apa yang kamu hadapi saat ini, fokuslah kepada Tuhan. Jangan fokus terhadap masalah, tantangan yang kamu hadapi. Fokus kepada Tuhan. Kalau kita mau fokus, Tuhan akan nyatakan kuasanya dalam kehidupan kita.
Masalah yang kita hadapi itu enggak sebanding dengan kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan kepada kehidupan kita. Yang kedua, kalau kita ingin pondasi kita kokoh, utamakan ibadah. Tetapi ibadahnya yang benar, motivasinya yang benar. Di dalam ibadah ada suatu perubahan dalam kehidupan kita. Dalam ibadah kita dikuatkan. Makanya firman Tuhan mengatakan jangan jauhkan pertemuan ibadah. Terus gimana Bang Adi? Pak Adi gitu ya. Saya Bang atau Pak Adi ya. Saya bilang, terus gimana Di? Ya, saya tunggu Bapak Ibu di tahun 2024 ini lebih giat ibadah dan persekutuan permata. Saya tunggu Bapak Ibu ya. Yang ketiga, agar kita memiliki pondasi yang kokoh adalah hidup dalam doa. Di dalam doa ada kekuatan dan hal ini dilakukan oleh Yosua. Di dalam doa mengubah sesuatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tetapi ingat, harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkehendak, tetap pada balik poin yang pertama. Tuhan punya rancangan yang lebih indah daripada harapan. Bapak Ibu, di tahun 2023 sekali lagi kita memiliki harapan dalam kehidupan kita. Supaya kita memiliki suatu hal yang berbeda dari tahun sebelumnya. Di tahun baru kita memiliki harapan seperti itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa tahun-tahun bertambah, dunia akan semakin jahat dan kejam. Tetapi orang yang hidup dalam pondasi yang kokoh akan berkata di tahun 2024 ini, penderitaan, kesesakan, aniaya, welcome. Datang sama saya. Ini bukan mengancam, tetapi ini adalah iman. Saya tidak akan goyang, sebab saya memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan. Silakan datang masalah-masalah itu. Saya sudah berpijak pada kebenaran Allah dan saya tidak akan goyah dalam kehidupan saya. Harapan kita memang betul-betul hal yang baik-baik saja terjadi. Tapi realita kehidupan kan gak seperti itu. Kalau terjadi suatu hal yang tidak mengenakan, tetaplah teguh di dalam pondasi iman. Kalau saya Bapak Ibu, sebelum tahun baru saya udah ngomong dalam hati saya. Tahun 2024, mau datang masalah sebesar apapun, sini. Saya enggak nantangin. Tapi saya yakin di dalam Tuhan, saya tidak akan goyah menghadapi hal itu. Bapak Ibu juga seharusnya demikian. Menjalani di tahun 2024. Biarlah kiranya Bapak Ibu firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, memampukan kita menjalani hari-hari tahun 2024 ini lebih baik. Harapan boleh tercapai. Meskipun tidak tercapai, ya hal itu tidak menggoyahkan iman kita. Kita berdoa. Saya undang pemain musik dan singer untuk maju. Kita mau angkat pujian yang diciptakan oleh siapa tadi namanya? Budi Haryanto, yaitu Semua Baik. Dari semula tak kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik Tuhan. Semua
sangka pujian dari awal, dari semula telah kau tetapkan. Dari semula. Amin. Terima kasih Bapa. Engkau menetapkan hidup kami ada rancangan-Mu yang indah dan luar biasa. Kami tahu Tuhan di tahun 2024 ini banyak tantangan yang akan kami hadapi. Persoalan bisa sini berganti kami alami. Tetapi kami akan percaya rancangan Tuhan bagi kami ada rancangan luar biasa. Sesuatu hal yang indah Kau siapkan bagi kami hari ini untuk masa depan kami. Semua baik ya Bapak apa yang kami alami dalam kehidupan ini. Masih kami diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Kami tahu Tuhan itu adalah hal yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami. Oleh karena itu kami mau fokus padamu. Kami mau setia beribadah kepada Tuhan. Kami mau hidup di dalam-Mu supaya kami menjadi pribadi yang kuat, memiliki fondasi yang kokoh. Kami boleh menjalani hari-hari kami oleh penyertaan Tuhan. Semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang Engkau perbuat di dalam hidupku, semua baik, teramat baik. Kau jadikan hidupku. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus-Mu turun atas pribadi kami lepas pribadi, memampukan kami untuk melakukan setiap firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan, sehingga kehidupan kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak. Terima kasih. Hamba-Mu akhiri, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja. Haleluya, amin.